Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, seperti biasa kembali saya ternyata menjumpai Anda kalau jam segini dalam Bali Postal. Nah, kali ini kita sampaikan dengan talk show tentang COVID-19. Nah, tadi ini saya berada di Kabupaten Gianyar dan saya mewawancarai 2 orang narasumber. Dan kebetulan ini yang menangani COVID dari hulu, kemudian juga hilirnya. Nah, kalau di hulunya ini ada upaya penanganan pencegahan. Saya akan sudah hadir di sini ada Bapak Adiwata, Kasatpol PP. Pemkab Gianyar, kemudian satu lagi kalau yang di hilir yang menangani pasien COVID-nya di Rumah Sakit Umum Daerah Siliwangi ada Bapak Dr. Hidra Komang Pemeksa. Oh, swastiastu. Itu RSUD Siliwangi. Oke, sama tadi Om Swastiastu ya. Belum. Sehat ya? Sehat. Sehat. Saya ke Pak Kasatpol dulu nih, selama COVID ini kan sudah hampir setahun kita Kasat. Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Pol PP di Gianyar untuk upaya pencegahan penularan COVID-19? Terus silakan. Baik, pertama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan dengan Bali TV untuk kami di pemerintah Kabupaten Gianyar terkait dengan kedudukan kami di Satgas Penanganan COVID. Kami selaku koordinator bidang pengaman dan penegakan terkait dengan pencegahan penanganan COVID di Kabupaten Gianyar khususnya. Upaya-upaya atau langkah-langkah yang kami ambil, pertama selalu bekerja sama, bersinergi dengan aparat TNI, aparat Polri, begitu juga dengan OPD terkait, begitu juga dengan Satgas Desa Adat maupun relawan desa. Nah, terkait upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID, pertama kami tetap mengawal dengan satu pembinaan kepada seluruh masyarakat melalui tahap-tahapan baik di tingkat kecamatan maupun di desa. Di samping itu juga kita lakukan pembinaan kepada para pengusaha maupun para pedagang baik di pasar umum maupun di pasar tradisional, karena ini kan rentan. Di samping itu juga kami juga melakukan sosialisasi bersama dengan OPD terkait, baik dari Dinas Kesehatan maupun dengan tim gabungan, karena langkah-langkah ini kita lakukan untuk menghindari dan sekaligus bagaimana masyarakat itu memahami tentang COVID-19 itu sendiri. Yang kedua, dari segi tim, upaya kami lakukan adalah dengan dibentuknya kami di Satpol PP ada duta perubahan perilaku pada masyarakat. Itu sebanyak 25 orang secara formal yang terdiri dari non-ASN. Yang kedua juga kita bersinergi dengan Satgas Enpos Kerumunan yang dikoordinasikan oleh Komandan Kodim 1616 Gianyar. Begitu juga kita bekerja sama, berkoordinasi dan bersinergi dengan Satgas Amanusa Polres Gianyar. Begitu juga kita juga bersinergi dengan Satgas Desa Adat di seluruh Gianyar. Begitu juga dengan Satgas di Desa Dinas yang dibentuk relawan desa penanganan COVID dimasuk. Hal ini kami lakukan sebagai upaya untuk
memutus mata rantai daripada virus corona itu sendiri. Dan begitu juga langkah kami selanjutnya untuk meminimalisir permasalahan baik menyangkut ketentraman tertib umum maupun pencegahan COVID itu sendiri. Kami juga setiap desa telah menempatkan anggota Satpol PP per desa satu orang, namanya Satpol P desa, yang koordinatornya adalah di kecamatan masing-masing. Jadi sudah banyak upaya yang sudah dilakukan nih. Ya, sudah kita lakukan. Ya, langsung ke Pak Direktur ini, karena kan ya Bali ini agak rawan. Maksudnya kan juga zona merah nih, karena kasusnya meningkat. Nah, upaya yang sudah dilakukan di rumah sakit sendiri untuk penanganan pasiennya seperti nanti sudah siapa, ada peningkatan kasus, kemudian BOR-nya kan occupancy rate-nya pun naik terus Pak. Terima kasih Om Swastiastu, pemirsa Bali TV yang kami hormati. Seizin Pak Ketua Satgas, kami bersama Kasatpol PP dan kami di Satgas COVID Gianyar duduk sebagai Pokja Pelayanan Kesehatan. Kebetulan kami sebagai Direktur Rumah Sakit Sanjiwani dan di Satgas kami membawahi rumah sakit rujukan yang melakukan pelayanan 2 rumah sakit pemerintah dan 4 rumah sakit swasta. Dari cakupan dan capaian kunjungan ke rumah sakit khususnya kami di Sanjiwani, jadi di tahun 2021 ini, sebenarnya 2020 akhir sudah terjadi tren penurunan yang cukup bagus. Tapi biasanya ketika hari libur terjadi kerumunan baik kegiatan keagamaan, itu sudah diprediksi bahwa kasus pasti akan meningkat. Artinya potensi resiko sudah terbaca, sehingga kami di Kementerian Kesehatan yang membawahi rumah sakit rujukan COVID ada perintah khusus kepada kami di rumah sakit, begitu juga dari Ketua Satgas, kesiapsiagaan kami di rumah sakit untuk mengantisipasi hari libur terjadi lonjakan kasus, dan kami mengantisipasi di rumah sakit daerah khususnya. Nah, terkait dengan kunjungan di rumah sakit Sanjiwani, itu bor kita dari 54 tempat tidur untuk perawatan isolasi, baik untuk ICU maupun non ICU, bor kita sekitar 62,9%. Jadi peningkatannya tidak setinggi daerah lain. Dalam artian kita masih mampu menangani pasien-pasien yang ada di Gianyar, pada khususnya Bali Timur pada umumnya, untuk masih ada sisa bed yang masih bisa memfasilitasi kasus kunjungan yang ada. Mudah-mudahan kasus menurun, karena beliau di hulu, dari Kasatpol PP kami di hilir. Jadi kalau jebol di hulu ya berantakan di hilir jadinya. Ya, itu mungkin gambaran. Nah, jadi ada ini semacam kalau sudah mau ada penambahan ruangan isolasi lagi atau penambahan tenaga kesehatan, atau yang tersedia sekarang sudah dari 900 tenaga kesehatan yang kami miliki, jadi kita sekitar 200-an mereka fokus menangani COVID. Dokter spesialis, dokter umum, petugas lab, non-nakes, mereka kita sudah dengan SK Direktur, mereka sudah siap siaga mengantisipasi lonjakan kasus yang ada. Untuk nakes, sarana prasarana kita cukup, karena memang bantuan APBD maupun bantuan APBN untuk nakes, alkes COVID sudah terfasilitasi dengan baik. Kebutuhan APD untuk di rumah sakit kita antisipasi dengan belanja dari pendapatan rumah sakit, baik maupun dari sumbangan pihak ketiga dan dari APBD. Jadi sumber daya manusia, sarana khususnya untuk APD cukup. Kemudian untuk tempat tidur, ya di tempat tidur ya bermakluman juga, karena kebetulan kebijakan daerah Bupati kita sedang membangun rumah sakit yang bertaraf internasional, itu rumah sakit tanpa sekelas, tanpa diskriminasi yang bagus sekali, yang berproses, sehingga ada pengurangan jumlah tempat tidur. Tetapi secara umum dari 166 tempat tidur, kita 54 pakai untuk COVID. Jadi sementara bornya masih 62%, masih ada sekitar 38% atau 40%. Sementara kita cukup. Dan mudah-mudahan tidak ada pelonjakan kasus. Jadi kita cukup. Tadi kita bersama 6 rumah sakit yang menangani di Kabupaten Gianyar siap cukup untuk menangani
lonjakan kasus yang ada di Januari ini warisan libur panjang kemarin gitu ya. Iya, iya. Saya ke Pak Kasat lagi, Pak Kasat. Next ke depan katakanlah begitu. Ya. Ada upaya peningkatan tidak untuk bagaimana mendisiplinkan warga? Kayaknya kan semakin hari agak bandel juga di masyarakat. Nggak tahu di Genya apakah justru lebih disiplin atau seperti ini? Apa yang akan dilakukan ke depan, Pak Kasat? Baik, pemirsa Bali TV, kami tambahkan lagi sedikit terkait dengan pendisiplin masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Memang kami hampir setiap hari melaksanakan gerakan baik itu edukasi, pembinaan maupun penegakan hukum protokol kesehatan serta pengawasan. Dari kegiatan kita lakukan yang bersinergi dengan tim gabungan, dalam hari ini adalah dari TNI, dari kepolisian, dari OPD terkait, dinas perhubungan juga. Data menunjukkan dari hasil operasi kami lakukan selama ini, itu dari segi datanya cukup kecil dah. Mengapa? Karena dari sejak pemberlakuan Peraturan Bapak Gubernur nomor 46 tahun 2020 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bapak Bupati nomor 56 tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan hukum protokol kesehatan itu sendiri, menunjukkan data saat kemarin kami lakukan adalah sebanyak 60 yang kita kena sanksi denda. Itu memang cukup kecil karena tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi lah. Sedangkan dari segi pelanggaran memang masih pelanggaran dalam arti memakai masker salah. Kebanyakan yang kita temui di lapangan bersama tim gabungan, mereka memakai masker di bawah hidung. Setelah itu di bahu ditaruh, dan juga ditaruh di saku. Nah, untuk itulah kita terus-menerus mengingatkan, mengimbau agar masyarakat selalu mentaati protokol kesehatan. Baik. Terima kasih Pak Kasat. Pak Direktur, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya ini berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit, apa yang mesti mereka lakukan, sampai pendisiplinan ini yang penting sekali. Silakan Pak Direktur. Kunci utama secara internasional, secara nasional, patuhi protokol. Yang nomor 1, masker harus dipakai. Yang kedua, cuci tangan harus. Artinya protokol kesehatan kunci dan harga mati. Kalau taat dengan protokol, aman kita semua. Cuman kadang-kadang ketika terjadi kerumunan, terjadi komunikasi pada makan bersama, mereka buka masker dan jaraknya susah diatur. Di sanalah sumber penularan. Kalau mereka taat protokol, COVID ini bisa ditekan. Karena kami pengalaman di rumah sakit, orang dengan APD level 3, mereka tidak masalah aman. Tapi begitu mereka buka masker, mau makan, nah di sana mereka lupa komunikasi, merasa tanpa gejala. Karena di lapangan gitu juga merasa sehat-sehat aja, ya mereka tidak ada apa-apa. Protokolnya diabaikan. Jadi Pak Kasat, kalau udah penegakan prokes, kasus bisa diturunkan. Apalagi nanti ada vaksinasi. Baik, terima kasih Pak Kasat, terima kasih Pak Direktur. Sama-sama. Waktunya dan informasi yang diberikan, karena keterbatasan waktu kita hanya 15 menit ya, tapi pesan yang sudah tersampaikan tadi betul tegas gitu ya. Jadi Pak Kasat Pol PP sudah melakukan upaya pencegahan, mendisiplinkan masyarakat, tolong juga jangan bandel gitu ya. Kemudian di hulu di hilir juga, di mana rumah sakit juga sudah siap, tapi jangan kemudian lengah, karena kalau peningkatan kasusnya terus terjadi, ini juga membahayakan. Jadi kasihan juga bahwa ibu kita yang ada di tenaga kesehatan ini untuk menangani kasus kalau dia sudah melampaui batasnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ingatan kita bersama dengan 3M. Mari kita cegah COVID ini, semoga COVID ini segera berlalu. Demikian Bali Postok yang kita laksanakan pada talkshow COVID kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan propaganda. Om Santi.